adalah orang yang muslimnya begitu lahir langsung muslim, diazani bapak kita, hari ketujuh akikah, di kampung kita namanya puputan. Akikah itu ciri bahwa kita muslim. Maka kemudian di sini ada yang laki-laki dikhitan, bahasa Indonesianya disunat, bahasa Purworejonya diislamkan, mislamake gitu ya. Saya baru tahu mislamake itu di sini. Itu mempertegas bahwa dia muslim. Nah, ada orang yang masuk muslim itu butuh proses. Saya pernah menangani yang masuk Islam butuh proses. Mahasiswa saya waktu semester 5 kalau tidak salah, Pak Rektor datang ke ruang saya, terus kata Pak Rektor, dia kalau formal itu manggil saya Mas. Dan bagi saya beliau toladan yang luar biasa Pak Rektor saya itu. Sekarang sudah tidak jadi rektor, tapi waktu jadi sampai sekarang masih jadi toladan kami. Pak Rektor ini, Pak Mahfud apal betul, Pak Bung Kepala dan yang lain. Pak Rektor ini namanya Pak Dr. Rofiq. Pak Rektor kalau menghubungin saya, Mas, sedang sibuk enggak? Saya bilang, enggak Pak, lagi santai. Kalau gitu saya nelpon ya. Ya Allah, Pak Rektor mau nelpon saya, nanya dulu sedang sibuk enggak gitu. Kalau tidak, saya mau nelpon. Mahasiswa saya, WA saya nanya, posisi di mana Pak? Jadi emang beda level ya. Jadi rektor saya keren betul. Mas, sedang sibuk enggak? Enggak Pak, saya nelpon ya. Nah kalau ini beliau datang dan beliau bilang, Mas, tolong dibimbing. Saya agak bingung, ini bimbing apa nih? Dia membawa seorang anak muda, jangkung, putih, sipit. Kira-kira dari mana nih? Nah, Cina ya. Dia bilang, Mas tolong dibimbing dia baca syahadat. Anak-anakku, saya dosen Aika. Tiap hari saya ngajar. Kalau di sini ismuba. Tapi begitu disampaikan, tolong dibimbing. Saya tahu yang dibaca adalah syahadat. Tapi hari itu saya cari tulisan syahadat. Saya buka laptop saya perhatikan huruf per huruf. Alif dan saya perbesar. Shin besar, ha besar, da, asyhadu. Saya cari artinya. Aku bersaksi. Dan saya jujur, saya gemeter nyari itu. Asyhadu alla ilaha illallah, alif nun lam panjang, ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang bikin saya gemeter, anak ini untuk bisa mengucapkan ini butuh proses berpuluh-puluh tahun. Kita begitu lahir langsung muslim gitu ya. Dan saya ingat anak ini waktu semester 1 ada sedikit miskomunikasi. Saya ngajar jam 10.30 sampai zuhur. Pas azan saya bilang, anak-anak sholat semua sana ke atas ke masjid. Dia nggak berangkat. Terus kenapa kamu nggak sholat? Dia jawab tapi saya nggak dengar. 3 kali baru dengar saya. Kata dia, saya Katolik Pak. Oh ya, wis nih Katolik gak usah sholat. Nah, yang semester 5 ketemu itu anak ini. Untuk berproses menjadi muslim dia butuh waktu, dia butuh belajar, dia butuh proses. Nah sekarang, oh iya, ada yang salah paham juga dalam kehidupan kita. Kita akan bilang orang yang Islamnya tidak dari lahir mu'alaf. Kalau ketemu, saya punya santri saya itu masih tahu UMP semua. Dan salah satunya dari Thailand, namanya ya nama Thailand, Floyd Angela, kita panggilnya Floyd. Nah, dia menyebut dirinya dan teman-temannya bilang saya mu'alaf. Mu'alaf itu ternyata di masyarakat adalah orang yang Islamnya nggak dari kecil. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam setahun. Kalau sudah bertahun-tahun ya bukan mu'alaf. Sama dengan kita yang lain, tapi selalu bilang mu'alaf. Mu'alaf itu kemarin
kamu disebut santri siswa baru ya kelas berapa? Kelas 10, kelas 11 sudah nggak disebut mahasiswa siswa baru, disebutnya ya siswa lama. Ya sama mu'alaf juga begitu, berpuluh-puluh tahun masih mu'alaf saja. Enggak, mu'alaf itu cuma pas awal-awal aja. Nah, kembali yang tadi, ternyata menjadi Islam itu nanti apapun prosesnya ya. Ada yang menjadi Islam awalnya benci banget sama Islam. Ada orang di Belanda tiap Wildersat, saya lupa namanya, dia bakar Quran karena bencinya sama Al-Quran, dibakar Al-Quran. Sekarang dia jadi orang Islam. Umar benci banget sama Islam, masuk Islam, meninggalnya dijar sama Nabi. Nah, ternyata orang Islam itu ulama membagi dalam 3 tingkatan. Nah, ini pertama saya akan menyampaikan siapa yang disebut Muslim. Kalau definisinya berdasarkan akidah, maka orang Islam adalah orang yang percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada takdir, kepada hari kiamat. Syaratnya itu, kalau ini nggak percaya, selesai dia, rusak keislamannya. Orang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, tapi tidak percaya kepada kitab, tidak percaya kepada takdir, tidak percaya kepada hari kiamat. Ini akidah. Yang kedua, Islam berdasarkan ibadah. Dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus zakat, dia harus haji. Kalau mampu yang haji. Nah, yang kita bicarakan Islam perspektif akhlak. Ternyata sholat itu bukan tujuan utama diutusnya Muhammad menjadi nabi. Mana dasarnya? Kata Nabi, innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ternyata Nabi itu misi diutusnya adalah menyempurnakan akhlak. Instrumennya sholat, maksudnya alatnya, medianya sholat, medianya zakat, medianya puasa, medianya haji, biar jadi berakhlak yang baik. Itu. Nah, sekarang siapa orang Islam? Berdasarkan akhlak, kata Nabi, al-muslimu, orang Islam adalah man salimal muslimuna min lisanihi, orang lain dengan lisan dan tangannya, tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Orang Islam bukan troublemaker, orang Islam bukan pengacau, orang Islam bukan perusuh, orang Islam bukan perusak. Kalau dia troublemaker, maka masalah keislamannya. Dia pengacau, dia perusuh, masalah dengan keislamannya. Tidak ganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Lisan ini ganggunya seperti apa? Ini daya rusaknya sangat luar biasa lisan. Dengan lisan orang bisa masuk surga, dan dengan lisan orang banyak masuk neraka. Di dunia ini dengan lisan 2 negara berdamai, dan di dunia ini gara-gara lisan 2 negara berperang. Di dunia ini suami istri berdamai karena lisan, suami istri berantem gara-gara lisan. Tentram karena lisan, ribut karena lisan. Tapi lisan ini hari ini diambil alih oleh HP. Orang berantem gara-gara HP. Nah, kembali yang tadi lisan, jangan ganggu. Apa? Dengan apa? Apa kriteria mengganggu orang lain dengan lisan? 1, dengan berbohong. Dan kata Nabi, Roksud Dunub Al-Kadhib, bahasa Jawanya mbahnya bohong, mbahnya dosa adalah bohong. Roksud Dunub, induk segala dosa adalah kebohongan. Karena kebohongan yang satu membutuhkan kebohongan yang lain untuk melindungi kebohongan pertama. Anak-anak datang terlambat, tanya sama bu guru, kenapa terlambat? Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi dia bilang, anu Pak, masalah bannya bocor. Ibu gurunya nanya, yang mana yang bocor? Yang depan 2 kali. 1 bilang bocor, 2 enggak, 2 bilang depan. Ketiga, ditambal di mana? Di pojok alun-alun. Pojok alun sebelah mana ada tanda Bang? Tanya lagi, berapa bayarnya? 7.500. Semua bohong itu. Dan hati-hati, sekali bohong akan dicatat sebagai pembohong, baik oleh manusia maupun oleh
Rokib, oleh Atib. Di kampung saya dulu ada pemuda yang kerjaannya maling, kerjanya nyolong. Satu hari ada di kampung kami orang yang kemalingan. Orang gak ada yang nanya, langsung nyari dia, digebuki. Begitu babak belur, ternyata bukan dia yang maling. Kenapa? Ya karena sudah orang tahu semua dia maling, tapi emang hari itu dia bukan dia yang maling, tapi orang sudah kadung. Ada lagi anekdot ini. Ada rombongan DPR sedang studi kunjungan karena kayak kali Gesing itu naik turun, terperosok ke dalam jurang. Terperosok, terdengar suara merintih, suara minta tolong, terus dibantu, tapi oleh penduduk langsung dikubur mereka. Setelah dikubur ada yang nanya wartawan, Pak, kenapa dikubur? Tadi kayaknya ada suara. Iya, tapi kami nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Kan mereka biasa bohong. Jadi jangan-jangan mereka pernah hidup padahal udah mati. Saking sering bohongnya. Hati-hati, ini anekdotnya baru ke DPR. Kalau nggak hati-hati ke guru, ke siswa. Nah, anekdot ini udah berkembang. Ada DPR terjebur, dikubur semua. Padahal dia minta tolong. Kenapa? Kan dia biasa bohong. Hati-hati bohong itu. Yang kedua, lisan yang bikin masalah, lisan yang gibah. Sayangnya gibah ini juga sudah jadi ini ya. Tren. Gibah adalah dosa yang paling banyak kita lakukan. Tertuduh gibah itu ibu-ibu. Ini calon ibu-ibu, tukang gibah. Tertuduhnya begitu. Ternyata bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga senang-senang. Gibah tuh makin digosip, makin digosok, makin sik. Isinya TV, gibah semua. Cuman kalau di TV dapat duit dia. Sambil ininya miring-miring, dan biasanya yang laki-laki yang agak begitu. Ya emang cocok. Ini gak begitu pun sama, gibah. Yang tertuduh ibu-ibu, bapak-bapak juga saya bilang. Yang tertuduh orang pasar, orang kantor juga. Yang tertuduh orang di jalan, di masjid juga. Mau sambil zikir gibah juga. Pak imam besok bulan. Itu kali gibah itu. Ya tapi emang imannya jangan bikin masalah. Sholat maghrib baca an-naba. Dia digibah orang. Jadi jangan pengen digibah orang. Ya, jadi gibah itu kadang-kadang karena gak sesuai juga. Maghrib gaya an-naba. Jamaahnya anak SMA kelas 10 anak. Kalau jamaahnya mbah-mbahmu gak apa-apa an-naba. Paling pingsan. Kelas-kelas Inna sama Kulhu dibaca an-naba. Amma yatasa'alun. Allahu akbar, lain aman. Sampai selesai 40 rakaat, 40 ayat. Gibah itu dosa yang paling sering kita kerjakan. Bohong itu nomor sekian, gibah yang paling banyak. Ini hari ini sudah berapa? Sudahkah hari ini kita gibah? Belum. Sekarang karena sulit dihindari, sulit dikurangi. Kalau dihilangkan, saya pikir sesuatu yang agak mustahil. Jadi gimana? Dikurangi ya. Nah kemarin, ini tanggal 30 Oktober nih. Besok tinggal 31. Bismillah. Mulai 1 November kita kurangi gibah kita. Kalau selama ini 10 kali, besok 9 kali. Kok Pak Ustadz gak bilang menghilangkan? Wajah-wajahmu suruh menghilangkan sulit. Jadi tadinya 10 jadi 9. Kalau tiba-tiba tadinya gibah gak gibah malah masalah. Orang aneh semua. Terus bisa bikin sakit itu. Masuk rumah sakit, dokternya nanya kenapa sakit? Karena kali ini gak gibah Pak. Saking parahnya gibah. Biasa gibah tiba-tiba gak gibah. Jadi dikurangi gibah. Gibah pokoknya komentar apapun ya kan kena semua ya. Naik motor lihat orang, ya pokoknya di ini boncengannya begitu di komentar, yang nggak boncengan di komentar, motornya begitu di komentar, semua di komentar. Itu gibah ya. Makanya bismillah kita kurangi, ya 10 besok 9, bulan depan Desember 8, Januari 7, per bulan kita kurangi satu-satu. Itu berat banget itu. Nanti Ramadan sudah selesai, habis Ramadan kita meninggal. Husnul amin. Yang amin suka dimahnya, cuman ya jangan Ramadan dulu ya, masih pengen hidup 1000 tahun lagi, kesuwen. Apalagi fitnah.
Saking kejamnya fitnah, Allah mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Dalam kehidupan sosial, Bapak Ibu, yang matinya berkali-kali itu politisi. Politik itu mati berkali-kali. Yang mati sekali tentara. Tentara tembak mati selesai, mati udah selesai. Anumerta ya. Kalau Purnawirawan kan pensiun, kalau Bapak kan Anumerta. Udah selesai, tapi politisi enggak, tadi difitnah, habis dia. Besok muncul lagi, fitnah lagi. Kan orang itu tingkatannya begini, tingkatan orang, satu apa makan. Semoga anak SMA, ibu guru, dan saya yakin tidak ada yang kategorinya apa makan. Apa makan itu bisa jadi hari ini makan, bisa jadi enggak gitu. Kan malas temen, ada orang di Loiki maaf ya, kan udah level ekonominya rendah banget. Apa makan? Kedua, makan apa? Nah ini udah lumayan nih. Ya kita sebagian ada yang makan apa? Hari ini makan apa nih? Ya kalau kelas rendah, ya kalau kelas biasa tempe apa tahu. Ikan makan apa? Sate apa gulai? Itu kan gitu. Satenya sate kere ya sama aja gitu kan. Saya baru tahu tuh ada sate kere di situ. Pas jalan-jalan sama istri saya nanya, sate kere apa sate kere? Sate kere sama kayak kamu makan kerupuk melarat, itu saudaranya. Ada sate kere, ada kerupuk melarat tuh. Kerupuk melarat tuh yang keren orang Jogja, karena dia Islami namanya kerupuk tayamum. Keren itu. Perspektif religius. Kalau perspektif kesehatan, kerupuk non kolesterol kan keren itu. Jadi tergantung siapa yang ngomong. Padahal ya kerupuk melarat juga. Kenapa melarat? Yang lain pakai minyak, dia pakai pasir kan melarat betul itu. Itu makan apa? Nah yang ketiga, makan di mana? Oh keren nih, anak-anak ini nanti makan di mana? Makan di Baktin, wah berarti ikan bakar. Dargo, ikan goreng. Lele, ya Lamongan. Kucing, ya angkringan. Itu makan di mana? Dan sampai sini masih nggak masalah. Yang masalah yang atas, makan siapa? Nah ini politikus itu kerjaannya. Yang dikubur masih minta tolong dikubur. Nah ya, tolong hindari. Terus apalagi yang bisa mengganggu, adu domba. Si ini diadu dengan si ini. Nah makanya anak-anak, ternyata ibu bapak guru, anak-anak ada bohong yang dibolehkan. Ada bohong yang dibolehkan. Satu, dua orang bohong kepada dua orang yang sedang bertengkar, terus kita ingin mendamaikan. Si Ahmad ada salam dari Samsul, padahal boro-boro salam, lihat aja enak. Orang tuh kalau lagi nggak seneng, jangankan lihat orangnya, dengar suaranya enak, boro-boro suaranya, motornya lewat mules. Karena kamu ngerasain itu, apalagi sama yang yang itu, sama ayang itu. Kalau lagi seneng luar biasa. Ya, manggilnya say, makan belum say, jangan lupa bobo, nanti aktif. Itu lagi baik, itu berantem saipon, boji, gitu ya. Ya sama, yang tua juga sama kayak gitu. Ya, bapak ibu juga sama, cuman kan lebih profesional. Orang kalau sudah level tinggi berantemnya diem. Kalau kamu kan berantem ngomong. Kalau sudah level tinggi berantemnya diem. Jadi kalau bapak ibu berdua diem lagi berantem itu, gak usah ditanya berantemnya apa, gak usah lagi berantem. Pokoknya bapak ibu mau diem makan diem berantem dia. Tapi level tinggi, bis malas ngomong. Sekarang kan banyak gini, gara-gara guru jewer dilaporkan polisi, sekarang guru lihat kau berantem semua mati yo itu kan. Ya gak usah gitu juga, tapi maksudnya sekarang ya kan gitu, gara-gara ngejew. Yang paling saya menyedihkan, ada guru negur siswa suruh sholat, dilaporkan, coba kan kebangetan itu. Nurut sholat terus orang tuanya nggak terima, terus mau ngapa, mau gimana? Ya emang generasi Z tuh generasi strawberry, atit gitu. Dikit-dikit atit.
kesenggol ya karena kebanyakan makan ayam lehor. Dulu zaman Bu Is, Bu Fajar masih, mungkin Bu Siti enggak kayaknya. Saya dan Bu Is dan yang lain generasi kita makan setahun makan ayam 2 kali. Setahun 2 kali loh. Pas apa? Pas ayamnya sakit. Iya, pas bapak saya punya ayamnya sakit, terus sama bapak saya disembelih, daripada mati disembelih buat saya dimakan. 1, pas ayamnya sakit. 2, pas saya sakit baru makan ayam. Ini orang sakit enggak, kita enggak makan ayam. Nah kalau kamu kebanyakan makan ayam, pagi penyet, siang geprek, malam mencret kamu. Tapi walaupun sering, yang kamu makan lehor. Kan makanya kelakuannya kayak lehor sih. Kamu nasi kayak lehor, dikit-dikit sakit, dikit-dikit kena ini sakit. Bu Is, wah, hujan badai dihadapi. Badainya takut sama Bu Is. Kenapa? Yang dimakan ayam kampung, tahu ayam kampung gede, tinggi, hitam, makan alot. Kalau lehor kan, lehor namanya lehor, penyet, nggak tahu di mana dagingnya itu. Jadi makan itu menentukan. Ini baru definisi muslim ya. Jangan ganggu, jangan jadi pengganggu. Nah yang kedua meningkat, tapi tidak khusus. Kata Nabi, khairukum man ta'aleh, khairukum, saya jadi lupa, nggak bermanfaat. Jadi apapun sampai sekarang. Tuh yang di lampu merah itu sebelah kirinya pemadam kebakaran. Apapun masalahnya telepon pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Ada anak bapaknya nggak ada, ngundang pemadam kebakaran ambil rapor. Ada loh. Jadi menyelesaikan semua masalah tuh pemadam kebakaran. Luar biasa, saya salut. Ada anak masukin apa namanya? Ya pokoknya semua masalah di ini. Ada anak yang bisa bikin PR, pemadam kebakaran yang menyelesaikan. Luar biasa, bermanfaat betul ya. Semoga kita bermanfaat semua ya. Amin. Semua. Jadi apapun. Tukang sampah tuh bukan tukang sampah, tukang pembersih sampah. Yang tukang sampahnya siapa? Kita. Maksudnya ya tukang buang sampah sembarangan kan kita. Buaya menjadi anggota pencinta alam. Gara-gara pencinta alam, sekarang gunung pada sampahnya banyak banget itu. Masalah karena ini anak-anak FOMO itu cuman pengen biar gak dibilang gak ketinggalan terus aja ikut. Naiknya perahu, pulang pingsan. Di sana motorin, di sana segala macam, naik gunung pakai baju. Ya di sana melewati orang. Jadi semua jangan jadi FOMO ya. Boleh ikut apapun tapi ada persiapan. Kalau cuman biar instagramable, biar buat postingan itu FOMO. Ngaji biar orang tahu semua saya bisa ngaji, semua semua direkam. Lah kalau semua direkam, malaikat rokib nyatet apa? Hari ini alhamdulillah sudah sholat tahajud 11 rakaat. Setelah itu alhamdulillah tadarus 30 juz, 2 ayat 30 juz. Habis itu sholat subuh 2 rakaat. Alhamdulillah hari ini sholat subuh 2 rakaat. Kan ada yang berantem gara-gara rakaat sholat. Pirang rakaat, aku telu, terus aku seneni Pak Yai, katanya usir salah, sing teman Pak Loro, telu seneni kok menit loro. Jadi 3 rakaat dimarahin, apalagi 2, ya bukan gitu teorinya, emang yang bener 2, sholat Jumat 3 rakaat, ya salah. Itu ya. Yang terakhir paling hebat ini, saya ngomongnya gampang tapi berat. Sil pakai shot, sil man kotoak, sambung silaturahim kepada yang memutuskan. Kasih makan kepada yang membencimu, menyayangi kepada yang memutuskan kepadamu. Berat banget itu. Ini sudah level tinggi nih, mencintai kepada yang membenci. Kalau mencintai kepada yang mencintai, emang semua kita. Membenci yang membenci, ya semua kita. Yang hebat, mencintai kepada yang membenci, menyambung silaturahim kepada yang memutuskan. Siapa yang bisa? Jelas Nabi ya. Berat Pak, berat. Nah, kayaknya teori pohon ini namanya teori pohon mangga. Gimana teori pohon mangga? Nih, ada pohon mangga, apa yang kamu cari? Batu. Apa yang dilakukan? Ambil, mengamalkan teori lempar lembing. Apa? Diangkat batunya, dilempar ke pohon mangga. Apakah mangga membalas melempar kita? Tidak, dia melempar mangganya. Tapi kan itu mangga. Yang pertama itu Nabi. Orang biasa bisa, ternyata bisa nyambung. Siapa? Satu tokoh dunia namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela itu dipenjara oleh lawan politiknya 27 tahun.
Saya nggak bisa bayangkannya, di penjara 27 tahun kayak apa coba? 27 tahun di penjara. Begitu keluar ada pemilu, dia daftar jadi presiden dan dia jadi. Musuh politiknya takut semua. 20 tahun di penjara, mesti berdendam, mesti menghabisi. Tapi apa yang disampaikan ketika di hari kemenangannya? Kata dia, rakyatku, kemenangan ini kemenangan seluruh rakyat. Kita bersama membangun Afrika Selatan. Dia tidak dendam. Nah, itu Nelson Mandela. Non Muslim. Indonesia siapa yang bisa pakai gitu? Hamka, Haji Abdul Malik Ali Amrullah. Hamka itu zaman Bung Karno, beda politik sama Bung Karno. Di penjara dia karena banyak tulisannya yang tidak cocok dengan pemerintah. Di penjara tanpa disidang. Gimana coba sedihnya? Di penjara tanpa disidang. Tapi di akhir hidupnya Bung Karno kirim surat sama Hamka, tolong Buya, nanti kalau saya meninggal sholati saya. Apakah Hamka menolak? Dia datang dan dia nyolati menjadi imam pas Bung Karno meninggal. Itu cuma orang-orang yang punya kebesaran hati. Sekali lagi ngomongnya gampang tapi benar. Tapi semoga bisa. Nah, pertama kita yang disebut muslim, satu, jangan nego orang lain. Kedua, bermanfaat. Yang ketiga yang tadi